Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas mengenai penggunaan kemasan rokok mil. Pada presentasi yang kami akan sampaikan adalah latar belakang rokok mil, bahan yang digunakan di kemasan rokok mil, peraturan nasional mengenai bungkus dari rokok, dan rekomendasi kemasan menurut kelompok kami dan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Anggota kami berkelompokkan Alvito Huda, Arif Irawan, Barandika, dan saya sendiri, Robi Akbardika. Sebelum kami menjelaskan kemasan pada kemasan rokok ini, izinkan saya menjelaskan latar belakang dari PT Sampurna. PT Sampurna ialah salah satu perusahaan tembakau di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi kelompok merek rokok ternama, di antaranya Sampurna Mil dan Jisansu. PT Sampurna ialah juga perusahaan anak dari PT Philip Morris Indonesia dan afiliasi dari Philip Morris International. Perusahaan tembakau internasional terkemuka di dunia. Rokok yang akan dibahas dalam analisis ini mengenai kemasan rokok Sampurna E-Mile. Logo Sampurna E-Mile diluncurkan pada 19 Oktober 1990 dengan kemasan 12 dan 16 batang. Kemasan dengan desain ini bertahan hingga pada tanggal 27 Oktober 2019, yang dimana mengalami perubahan desain kemasan yang berlaku secara permanen untuk seluruh wilayah, serta produk rokok ini tidak ada perubahan rasa, isi, maupun harga, hanya perubahan dari kemasan. Bahan yang digunakan oleh kemasan rokok Sampurna Mil. Yang pertama adalah kertas ambri. Kertas rokok ini merupakan pembungkus tembakau dan cekek yang biasa digunakan untuk bahan siap pakai. Kertas ini terbuat dari selulosa dan biasanya menggunakan zat tambahan agar warna putihnya tetap terjaga. Agar membentuk abu yang baik dan menjaga pembakaran yang baik, selulosa ini berasal dari serat tanaman yang sebelumnya menjadi lebaran lalu diolah menjadi pulp terlebih dahulu. Kertas ambri banyak dipergunakan untuk berbagai jenis rokok, terkecuali kretek klobot dan cerutu. Ukuran kertas ambri untuk kretek biasanya disesuaikan dengan ukuran batang rokok. Akan tetapi, hanya selisih beberapa milimeter antar pabrikan kretek. Yang kedua adalah filter. Filter atau busa yang dihubungkan ke batang rokok untuk menangkap sebagian partikel yang ada di asap rokok. Filter itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tow, yaitu rangkaian selulosa asetat sebagai badan filter. Yang kedua, plastizer, yaitu zat pelunak untuk mengikat filter. Yang kedua ada plug wrap, yaitu kertas pembungkus fiber filter. Dan pelekat, yaitu sebagai plug wrap, pelekat plug wrap. Yang kelima adalah tinta monogram, adalah jenis tinta yang dipergunakan untuk mencantumkan jenis atau merek rokok. Untuk bahan yang ketiga digunakan oleh kemasan rokok Sampurna Mil yaitu kerenjeng atau aluminium foil. Kertas ini selain untuk penampilan juga berfungsi melindungi aroma rokok agar tidak hambar dan lembab. Namun tidak semua rokok menggunakan kerenjeng, tentu karena setiap perusahaan punya alasan tersendiri. Yang keempat itu ada etiket. Kertas ini selain merupakan ruang identitas bagi setiap produk, termasuk rokok, etiket juga berfungsi untuk menerapkan kalimat peringatan pemerintah, kandungan, serta memiliki pengaruh penting bagi daya pikat. Etiket terbagi dari 2 jenis, yaitu hardpack dan softpack. Khusus untuk hardpack diperlukan semacam lidah di dalamnya sebagai penopang bungkus rokok agar penampilannya terlihat kokoh. Selanjutnya, bahan yang digunakan oleh kemasan rokok Sampurna Mil yaitu ada kertas bal. Kertas bal ini adalah bagian akhir dari proses pengemasan. Memang terdapat beberapa jenis kertas bal, namun secara umum, kertas ini terbagi dari 2 jenis, yaitu kertas yang ada plastiknya dan kertas yang tidak ada plastiknya. Namun keduanya berfungsi sama.
Beberapa pabrikan kecil memakai kertas reject dari pabrikan semen. Satu kertas bal memuat 10-20 shelf rokok. Selanjutnya itu ada kertas karton SBS. Ini adalah bahan untuk kemasan rokok. Kemasan atau kertas ini dipilih karena kertas ini memiliki kekuatan yang tinggi dan ketahanan terhadap pecah. Peraturan nasional terkait material kemasan Sampurna Milk. Berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang percantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok tembakau membuat syarat-syarat percantuman dari peringatan dan informasi kesehatan yang dimaksud, termasuk jenis dan warna gambar, cara penulisan, dan serta letak penempatan. Menurut Menkes, atau biasanya disebut dengan Menteri Kesehatan, para pelaku usaha produk tembakau wajib mencantumkan peringatan kesehatan yang terdiri dari 5 jenis gambar berbeda. Gambar-gambar tersebut dicantumkan pada setiap varian produk tembakau. Khusus bagi industri rokok non-kena pajak, pengusaha wajib mencantumkan minimal 2 dari 5 jenis peringatan kesehatan. Percantuman peringatan kesehatan dicantumkan pada bagian atas kemasan di sisi lebar bagian depan dan belakang, masing-masing seluas 40%. Gambar cetak berwarna dengan kombinasi 4 warna, yaitu cyan, magenta, kuning, dan hitam, dengan kualitas gambar resolusi tinggi. Sedangkan informasi kesehatan yang diwajibkan dicantumkan meliputi kandungan kadar nikotin dan tar salah satu sisi samping kemasan, serta mencantumkan pernyataan dilarang menjual atau membeli kepada anak-anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Analisis kelestarian kemasan bagi lingkungan. Bahan yang digunakan untuk kemasan rokok Sampurna Milk saat ini adalah terbuat dari kertas karton SBS yang jika terkena air secara tidak sengaja akan menyebabkan isi rokok tersebut akan basah, sehingga akan lebih praktis dan ramah lingkungan ketika kemasan Sampurna Milk diganti dengan menggunakan plastik PET. Kelompok kami menyarankan menggunakan plastik PET seperti botol pada air kemasan sebagai pengganti kertas karton SBS pada kemasan rokok. Hal ini dikarenakan plastik PET yang anti air sehingga dapat melindungi isi dari rokok tersebut. Dan plastik PET ini mampu menghalangi oksigen, air, dan karbon dioksida keluar atau masuk ke dalam kemasan rokok tersebut. Serta kandungan dari bahan PET tersebut tidak akan bermigrasi ke isi rokok, sehingga tidak akan mempengaruhi cita rasa dari rokok tersebut. Jadi, kelompok kami menyarankan agar memakai bahan PET dan tetap di dalamnya tetap dilapisi aluminium foil supaya isi dari rokok tersebut tidak terpapar oleh sinar matahari, serta mengurangi kos perusahaan karena tidak lagi menggunakan kertas bal, dos press, plastik OPP, dan kertas etiket. Berdasarkan presentasi kami tadi, berikutlah referensi yang kami ambil dan kami buat menjadikan daftar pustaka. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.